Halo, kembali lagi dengan Maze Radio. Dan kali ini kita akan membahas tentang musik. Seperti telah kita ketahui, kalau musik di dunia ini ada berbagai macam jenis musik dan berbagai genre dan latar belakang. Dan di antara semuanya, saya lebih mengutamakan musik rock dan metal. Nah, kali ini kita akan membahas mengapa ada orang yang menyukai musik keras. Musik merupakan salah satu bentuk karya seni yang paling banyak digemari oleh orang-orang ya. Dan layaknya sebagai karya seni, musik merupakan bentuk ekspresi diri. Berbagai macam genre musik selalu berkembang setiap tahun, termasuk juga musik keras seperti rock dan metal, itu yang mereka sering membuat inovasi-inovasi baru dengan subgenre yang beragam tentunya. Untuk saya pribadi, saya menyukai berbagai jenis musik sebenarnya. Jadi tidak terbatas hanya rock dan metal saja, tetapi saya juga mendengarkan aliran musik lain, pop, jazz, klasik, dan lain-lain. Tapi entah kenapa yang paling nyantol itu justru musik keras ini. Menurut saya sendiri, melalui musik rock atau metal ini kita bisa mengekspresikan lebih banyak keadaan. Jadi tidak terbatas untuk hanya love song, tapi juga happy, marah, kecewa, dan berbagai emosi lainnya. Bahkan mungkin genre musik ini bisa membuat kita yang asalnya sedih jadi bersemangat. Tak kenapa ya, kalau menurut saya emosi tersebut lebih tersampaikan melalui musik keras, karena musik keras itu memberikan warna atau nuansa yang bisa bermacam-macam. Terutama musik rock dan metal sudah berulang kali save me ketika benar-benar saya menghadapi perasaan sedih, kesal gitu. Daripada saya lampiaskan ke orang, lebih baik saya lampiaskan lewat musik, teriak-teriak, tingkrak-tingkrak, atau headbang. Saya sendiri karena perempuannya, entah mengapa ada macam stigma kalau musik keras tuh lebih cocok buat laki. Dan emang rasanya agak jarang mungkin ya perempuan yang menyukai musik metal, benar-benar dari segi musiknya, bukan dari tampang bandnya atau dari hal-hal yang semacam itulah. Dan ada pula stigma bahwa kita perempuan yang menyukai musik metal itu cuman ikut-ikutan atau pengen edgy. Entah dari mana stigma ini berasal. Kalau untuk gue sendiri, gak terlalu mentingin personil bandnya, mereka cakep atau enggak, yang penting lagunya enak saya dengarkan. Dari musik, untuk sebagai penggemar musik, musik itu suatu kayak kehidupan gitu buat kita. Kenapa saya menyukai musik metal dan rock? Itu awalnya emang influence lebih besar daripada kakak saya yang cowok, karena saya hanya berdua dengan kakak saya yang cowok, dan mau gak mau teman mainnya lebih sering sama kakak saya yang cowok. Jadi sudah dia mulai mendengarkan lagu-lagu seperti Linkin Park atau POD, saya ikut mendengarkan juga. Dan tak kenapa saya jadi tertarik, dan dimana mungkin seusia saya, seorang perempuan, itu hanya mendengarkan lagu pop, lagu yang catchy Britney Spears. Tapi saya sendiri lebih memilih untuk mendengarkan lagu Linkin Park, POD, Muse, The Cranberries. Dan tak kenapa ada macam daya tarik tersendiri daripada musik keras. Dan pada akhirnya saya mulai mengeksplor berbagai macam musik rock, power metal, thrash metal, lalu mulai mengetahui seperti symphonic metal, black metal, dan sebagainya. Banyak banget subgenre di dalam musik rock dan metal. Yang penting musiknya keras, itu aku suka. Untuk spesifik artisnya sih ada ya, yang sampai sekarang masih tetap nyantol di aku ya, itu Linkin Park, karena itu band keras pertama yang membawa aku ke dunia musik keras. Kalau zaman dulu inget banget kan, di TV itu ada stasiun TV khusus musik yang bernama MTV, yang sekarang mungkin sudah tidak ada di Indonesia, tetapi masih ada di negara lain.
Menurut saya MTV itu benar-benar jendela yang membuka pengetahuan tentang band-band yang ada di dunia. Situ juga aku mulai mengeksplor bukan hanya band barat tetapi juga band Jepang. Aku ingat banget tuh kelas 1 SMP atau 2 SMP 2002 gitu ya. Waktu itu aku melihat satu band Jepang yang bernama Lark and Seal, atau kita biasanya sebut Laruku ya, karena susah itu bahasa Perancis dan entah gimana spellnya, mohon maaf. Dan pada saat itu saya juga mulai mencari tahu tentang latar belakang band-band yang ada di TV yang saya suka lagunya, dan dari situ SMP itu baru mulai mengenal dunia internet. Jadi kadang aku juga googling, cari di YouTube lagu-lagunya, dan jangan lupa dulu itu masih ingat banget, masih demen dengerin musik dari radio, dan pada saat itu suka titip pesan, request lagu, dan beberapa kali sempat dibacakan juga. Waktu itu juga kita sering, karena terbatasan bahan juga, karena waktu saat itu belum afford banyak uang, jadi kan mau nggak mau kita cuman bisa denger dari radio dan TV. Terus kadang saking niatnya beli satu kaset kosong, kita masukin tape, kita rekam lagu-lagunya. Dan zaman dulu tuh benar-benar perjuangan ngumpulin lagu. Dan kadang saking gak ada uangnya gitu, ke mall, ke toko musik, kita ikut denger sampel lagu, terus udah pulang. Anak-anak tahun 90-an pasti kayaknya pernah mengalami hal-hal seperti itu. Salah satu yang membuat saya agak kesulitan juga dalam menyukai musik keras ini, dalam menyukai musik metal ini, kadang ada pertentangan dari orang tua, karena keluarga saya cukup religius ya, dan seperti keluarga religius lainnya, musik metal itu dianggap musik yang merusak, atau ya dianggap seperti musik untuk pemujaan setan kayak gitu. Dan itu sebenarnya stigma itu karena mereka nggak tahu banyaknya subgenre di metal itu, nggak cuman black metal aja. Kalau black metal iya sih emang kadang ada lirik-lirik anti agama kayak gitu, tapi kan ada genre metal lain yang nggak seperti itu, yang mungkin berbicara suatu hal yang lebih universal, suatu hal yang nggak melibatkan agama dalam liriknya, entah itu tentang sosial, kehidupan, politik, berbagai masalah yang ada di masyarakat, atau ya untuk senang-senang, musik-musik happy-happy, musik party. Jadi kadang sulit juga untuk memberitahu kepada orang-orang yang punya stigma seperti itu. Jadi kadang kalau aku sedang mendengarkan lagu keras, orang tuaku suka menegur. Kayak apaan sih kamu dengarnya lagu kayak gitu, nggak jelas, teriak-teriak atau padahal ya menurut aku, kalaupun kita nggak ngerti liriknya karena denger band western atau band Jepang, walaupun kita nggak ngerti liriknya, sebenarnya kita masih bisa untuk cari arti liriknya di Google. Jadi sebenarnya itu bukan jadi alasan untuk supaya kita nggak dengerin suatu lagu, karena musik itu lebih bersifat universal dan tidak terpatok untuk kita dengar hanya yang dinyanyikan dalam bahasa kita sendiri aja, beyond the language lah. Kalau menurut aku musik itu bahasa universal, kita bisa menikmati musik tanpa mengerti arti liriknya, jadi nggak masalah lah. Cuman mungkin ada orang yang mengejek juga, apaan sih kamu denger lagu apa bahasanya nggak ngerti, padahal simple ya, kita tinggal cari liriknya di Google, cari translationnya, udah kita ngerti.
Dulu di era MTV itu musik metal cukup booming juga di Indonesia, tapi makin kesini sifatnya makin underground dan jarang sekali tampil di TV. Tapi menurutku musik rock dan metal itu termasuk musik yang cukup abadi ya, dari zaman dulu sampai sekarang kayaknya masih eksis di dunia. Walaupun di sekitar saya mulai banyak yang pindah haluan ke K-pop dan musik-musik pop lainnya. Entah kenapa susah buat gue untuk beralih 100% ke musik-musik lain, karena udah suka banget sama rock dan metal. Ada lagi stigma lain kalau penggemar metal itu urakan, serampangan, hidupnya nggak bener, mabuk-mabukan, merokok. Sebenarnya itu cuman, menurut saya sih, cuman stigma belaka. Dan menurut saya sepanjang yang saya tahu, orang-orang yang menyukai musik ini juga hanya murni orang yang suka musik, bukan berandal atau begundal. Walaupun misalkan ada yang bertato, ya itu hanya dianggap sebagai seni karena kita paham betul kan, kalau musik ini juga adalah seni, dan ya udah, seni aja. Banyak juga kok yang religius tapi suka musik keras. Malahan ada subgenre yang diberi nama white metal, dimana musiknya tetap metal tapi liriknya itu lebih bawa pesan religius, pesan perdamaian atau pesan agama tertentu. Dan cukup kontroversial juga karena semacam gak diterima di komunitas. Tapi mungkin semakin kesini orang lebih terbuka ya dalam menerima musik white metal. Lalu balik lagi ke masalah satanisme, di musik lain pun gak harus metal dan rock, pasti ada lah gosip-gosip satanisme, Illuminati, itu malah menurut aku banyak ditemukan di genre musik pop atau R&B. Ya metal, paling black metal gitu. Gak berarti harus disamaratakan semua pasti kayak gitu, enggak juga. Terutama yang metalhead di Indonesia ya, kebanyakan kan pasti agama mayoritas, nggak mungkin dong semua ikut satanis itu kan. Rasanya lucu aja gitu, karena orang awam nggak terlalu paham subgenrenya dan menyangka juga kalau metal itu cuman teriak-teriak aja. Padahal kayak power metal gitu, menurut aku mereka nggak banyak scream, cuman nada-nada melengking ya. Yang scream gitu ya paling kayak death metal atau deathcore atau sejenisnya. Nggak semua musik metal itu cuman isinya cuman teriakan aja, dan kadang juga ada yang orang yang meremehkan screamnya metal gitu. Padahal nggak semua orang bisa melakukan itu, termasuk saya. Tetap butuh skill, butuh keterampilan, butuh latihan untuk bisa melakukan semuanya itu. Terus juga band metal dari Jepang juga cukup banyak, dan favorit aku salah satunya adalah Diren Grey. Diren Grey menurut saya karirnya cukup luas karena nggak terbatas hanya di dalam Jepang, juga sampai di Amerika, sampai Eropa. Dan tahu nggak, aku kan tinggal di kota Bandung. Bandung itu termasuk pencetak musisi-musisi di Indonesia loh. Terus untuk metalnya itu ada satu tempat kota Bandung itu namanya Ujung Berung. Nah di Ujung Berung itu terkenal sebagai Metal Village atau desanya metal, yang menghasilkan band-band yang cukup terkenal ya di Indonesia, sampai ke internasional juga seperti Burger Kill. Ada satu event metal terbesar di Bandung yang namanya Bandung Berisik. Dulu aku sempat
juga ikut Bandung Berisik, dan di situ penjagaannya cukup ketat ya. Juga konsernya berjalan dengan baik, dan yang katanya brutal atau segalanya, sejujurnya aku nggak lihat di komunitas metal sini. Menurut aku mereka itu orangnya, banyak dari mereka itu orangnya yang santun, yang baik, dan bahkan kalau kamu masuk mosh pit area untuk melakukan moshing, mereka nggak akan ngebiarin sampai kalian jatuh atau terinjak-injak. Bener-bener sebagai satu keluarga gitu, metalhead. Kadang stigma buruk di masyarakat itu terjadi karena mereka tidak mendekat ke dalam komunitas tersebut. Mereka nggak mau masuk situ dan mencoba mengerti. Akhirnya muncul hanya stigma belaka. Hanya saja ada satu momen yang sangat disayangkan, yang mungkin semua orang tahu. Ada satu peristiwa di kota Bandung di mana ada satu event metal yang menimbulkan korban jiwa sebanyak 11 orang. Dan sebenarnya yang salah di sini itu tempatnya, karena si IO-nya itu mengambil lokasi di sebuah tempat teater yang sempit-sempitan, desak-desakan. Di situ akhirnya ya terjadilah insiden itu, 11 orang meninggal. Dan sayangnya gara-gara insiden ini, untuk mengadakan event metal di Bandung ini jadi dipersulit oleh pemerintah. Banyak juga event-event yang melarang untuk menampilkan band-band yang scream, dan sedih banget pada saat itu. Sampai ke event Jepang pun dilarang band yang membawakan lagu berisi scream atau yang bisa mengajak headbang. Dan itu kecewa berat lah, istilahnya karena nilai titik aja rusak susu sebelanga. Padahal event-event yang sebesar Bandung Berisik sekalipun nggak ada kejadian seperti itu. Cuma gara-gara event kecil ada insiden, udah semua disamaratakan, semua jadi generalisir. Akhirnya event sekelas Bandung Berisik malah pindah ke Cimahi. Namanya bukan Bandung Berisik lagi dong, Cimahi Berisik. Ya, sebagai penggemar metal, kejadian ini benar-benar membawa dampak buruk bagi kita semua. Dan kadang kesel juga, merasa ini gak fair gitu. Kenapa hanya karena sekali kericuhan semua disamain, padahal lihat konser-konser musik lain kayak dangdut juga banyak kejadian ricuh, tapi kenapa enggak ada tindakan? Sedangkan ketika satu event metal ricuh, langsung tanpa babi bu semua event metal di Bandung dipersulit, bahkan hampir nggak ada. Nah, disayangkan sekali. Jadi curhat ya. Ya, itulah kenapa saya menyukai mus keras. Karena satu hal, musik mau genre apapun merupakan suatu bentuk ekspresi dan seni yang tidak boleh dibatasi sebenarnya. Ketika kita berbicara seni, ketika berbicara tentang ekspresi diri, yaitu karena apa yang ingin kita sampaikan lewat media tersebut. Pesan dari gua, stop mengkotak-kotakan musik, dan apapun genrenya yang kamu sukai, itu jiwa kamu, itu selera kamu,
nggak bisa dipaksakan pada orang lain, dan juga jangan memaksakan diri kita untuk mengikuti selera orang lain, yang malah akan menyiksa diri sendiri. Itu juga aku berharap untuk orang-orang awam untuk berhenti menstigma, menjudge apa yang kalian gak ketahui. Cobalah masuk komunitas itu, selidiki sendiri, lihat seperti apa orang-orangnya, baru boleh komentar. Apa jenis musik yang kalian sukai dan apa alasannya, kalian boleh berikan di komentar. Juga terima kasih untuk mau mendengarkan podcast kali ini. Sampai jumpa di Maze Radio selanjutnya. Bye.